Kalau aku bisa belajar coding dari nol di tahun 2025, ini yang akan aku lakukan. Selamat datang di series Learn Why. Bukan cuma tahu apa, tapi paham kenapa. Sebelumnya kita udah ngebahas belajar coding di era gempuran AI, jadi kali ini aku bakal langsung aja spill gimana cara aku akan belajar coding dari nol kalau aku mulai di tahun ini. Yang pertama, aku bakal fokus ke pemahaman aku di struktur data dan algoritma. Setelah bertahun-tahun belajar coding, aku sadar bahwa foundation inilah sebenarnya pemahaman kita di sinilah yang sangat ngebentuk cara berpikir kita dalam ngedevelop atau mengembangkan sebuah software. So, solidify your foundations. Yang kedua, aku bakal learn by doing. Belajar teori itu penting, tapi personally aku sadar kalau aku mau nge-level up skill coding aku itu sendiri, terefektif caranya adalah dengan meluncur ke project atau ke real life application yang kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari. Ngelatih pola pikir kita secara langsung. Ketiga, ini aku sempat bahas secara detail, kalian bisa cek di video YouTube aku, adalah having the right mindset. Belajar coding itu bukan perjalanan yang mulus, seperti kita belajar hal-hal baru lainnya ya. Justru kesusahan kalian atau kesulitan kalian itulah yang mengartikan bahwa kalian sedang belajar. Yang keempat, yang akan aku lakukan berbeda di 2025 ini adalah aku bakal pakai generative AI untuk ngajarin aku cara coding. Ingat ya, ngajarin bukan buatin. Misalnya yang buatin AI yang pada akhirnya yang belajar bukan kita. Dulu, waktu aku pertama kali belajar coding, aku harus cari tutorial di web atau video macam-macam. Jadi itu untuk bisa buat timer aja tuh aku butuh berhari-hari. Ibarat kalau misalnya zaman dulu tuh kita harus belajar dari buku, lama-kelamaan kita bisa searching internet, sekarang muncullah generative AI yang bisa membantu kita untuk belajar. Tapi pastinya gunakan saat diperlukan saja ya, karena kita harus menjadi pengguna yang bijak. Mau tahu juga dong cerita-cerita kalian belajar coding itu kayak gimana? Semoga aku bisa buat teknologi dan coding fun for everyone. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Dadah! Dari ini, jadi ini. Selamat datang di series Warung Why. Bukan cuma tahu apa, tapi paham kenapa. Penasaran gak sih proses dibalik aplikasi yang kalian pakai sehari-hari? Kok bisa angka-angka dan kode banyak jadi aplikasi lucu dan estetik? Karena banyak banget yang request. Kali ini aku bakal sharing proses aku desain UI UX photo booth aku yang inspired by Hearts to Hearts. Sebelum itu, apa sih bedanya UI dan UX? UI itu kepanjangan dari user interface. Itu tuh basically tampilan visual atau elemen yang kalian gunakan untuk berinteraksi dengan produk atau aplikasinya. Contohnya tuh tombol, icon, atau typography. UX itu singkatan dari user experience. Basically itu pengalaman keseluruhan kita saat berinteraksi dengan produknya. Contohnya seberapa mudah kita pakai aplikasinya, ataupun alur yang logis. Walau spesialisasi dan riset aku lebih di data dan AI, selama kuliah kita dituntut untuk ambil kelas project. Jadinya secara gak langsung aku kedorong untuk juga belajar prototyping UI UX. Walaupun masih banyak banget yang harus aku asah di sini. Biasanya aku tuh kalau prototype UI UX di Figma, tapi sebelum itu aku selalu buat lo-fi prototype dalam bentuk sketch di kertas atau iPad. Ini tuh untuk memudahin aku revisi flow dan juga desain. Habis itu, aku langsung meluncur ke Figma. Aku tuh selalu mulai dengan menentukan color palette aplikasinya, assets yang akan aku sering gunakan, baru deh aku buat layout main page, start page, dan seterusnya. By the way, kalau kalian sadar, di sini aku desain aplikasinya pakai MacBook Air M4 terbaru Apple yang warna biru, cakep banget, dan percayalah, dia tuh kuat banget dan gak panas atau lemot selama aku desain. Menurut aku ini recommended banget sih buat para students karena ini tuh light banget, jadi gampang dibawa kemana-mana, apalagi buat kalian yang on the go. Prosesornya juga udah M4, jadi kenceng banget dan aman buat handle project-project besar. Lanjut, setelah jadi desain UI-nya, di Figma kita tuh bisa buat prototype gini nih untuk ngetes user flow-nya sebelum kita code. And then, voila, jadi deh desainnya. Tapi eits, masih panjang perjalanannya karena masih ada bagian implementasinya yang bakal kita bahas di next episode. Sampai ketemu di resep berikutnya. See you! Tanya AI aja, pakai AI juga bisa. Dua huruf yang kita sering banget gak sih dengar belakangan ini. AI this, AI that. Emang bener AI lebih pintar dari manusia? Selamat datang di series Warung Why. Bukan cuma tahu apa tapi paham kenapa. Di episode kali ini aku mau ngebahas topik yang udah gak asing lagi dan banyak banget dari kalian udah nge-request, yaitu AI or Artificial Intelligence. Makin kerasa gak sih nyamannya pakai AI? Tapi kalian pernah kepikiran gak sih pengaruh kebiasaan ini ke cara berpikir kita sehari-hari? Sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia AI, got a degree in computer science, sampai publikasi riset di bidang AI, aku gak bisa pungkiri juga kalau AI itu hadir untuk membantu pekerjaan manusia. Tapi once again, mereka itu hadir untuk membantu. Dan jika digunakan secara bijak. Maksudnya bijak gimana, Fir? Nah, untuk menjadi pengguna yang bijak, kita harus paham dong gimana teknologi yang kita gunakan sehari-hari itu bekerja. Jadi, di episode kali ini aku bakal sharing a very simplified version tentang gimana caranya AI bekerja dengan membandingkan otak manusia versus otak AI. Let's start.
Yang pertama, secara dasar konsep otak manusia dan otak AI itu mirip tapi tidak sama. Dan memang banyak konsep atau model AI yang terinspirasi dari otak kita. Otak manusia terdiri dari miliaran sel hidup yang kita sebut dengan neuron. Neuron ini bisa memproses informasi melalui sinyal elektrokimia. Neuron ini punya ribuan koneksi dengan neuron lainnya di mana mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, neuron dalam AI itu secara garis besar adalah kode matematika. Input, kali, tambah, output. Bahkan di AI itu ada sistem komputasi yang kita sebut dengan neural networks yang terinspirasi dari otak manusia. Ini juga kenapa matematika itu sangat penting dalam AI. But this is another story. Dan bener, kebetulan aku juga dapat sertifikasi dalam AI selama kuliah. Kita tuh harus ngambil kelas-kelas AI yang rata-rata tuh isinya semuanya matematika. Jadi aku pun shock banget. Kedua, cara belajar otak kita dan otak AI itu sangat berbeda. Otak kita itu terus belajar, sangat elastis. Kita tuh punya namanya neuroplasticity. Semakin sering kita pakai otak kita, semakin kuat juga koneksi antar neuron kita. Semakin cepat kita bisa memproses informasi. Sedangkan otak AI, mereka tuh harus diuji atau diberi arahan dahulu. Sebenarnya cara belajar AI itu beda-beda tergantung dengan tipenya, tapi secara garis besar AI itu butuh data atau arahan dari manusia untuk bisa berpikir. Yang ketiga, energi yang dibutuhkan itu jauh berbeda. Otak manusia hanya membutuhkan sekitar 20 watt untuk menjalankan fungsinya. Sedangkan otak AI, mereka tuh jalan dengan namanya prosesor. Prosesor ini untuk bisa menjalankan satu fungsi itu membutuhkan hampir ribuan watt. Makanya penting buat kita untuk menggunakan AI dengan bijak agar kita gak boros energi. Contohnya nggak pakai AI untuk ngebuat skripsi kalian. Dari sini udah kelihatan gak sih otak mana yang lebih hebat? Cuma ada satu pesan yang aku pengen sharing ke teman-teman. Sebenarnya penting banget loh buat kita untuk paham gimana cara teknologi yang kita gunakan sehari-hari itu bekerja. Semakin kita paham, semakin mudah juga untuk kita bisa membuat keputusan yang baik dan bijak dalam menggunakan teknologi. Next, kita bahas menu apa lagi? Sampai ketemu di menu selanjutnya. Dadah! Yuk kita coding sendiri Pomodoro Timer. Dari banyaknya teknik belajar yang aku udah cobain, sampai sekarang tuh aku masih rajin pakai Pomodoro Timer. Jadi aku pikir kenapa nggak kita sekalian coba coding sendiri. Sebelum buat project apapun, aku tuh biasanya selalu planning rough outline aplikasinya dulu, seperti flow dan juga seperti apa app aku akan terlihat. Kebetulan ini kan projectnya relatif simple ya, jadi aku cukup sketch aja di notes. Tapi biasanya untuk project yang lebih besar, aku tuh suka pakai Figma. Aku sendiri sukanya programming secara modular. Jadi aku pecah-pecah fitur-fitur aplikasi aku sesuai dengan tujuannya. Untuk Pomodoro Timernya, aku sendiri pakai JavaScript sama HTML karena udah lumayan familiar dan ini kayaknya yang paling viable untuk buat project skala seperti timer ini. Untuk main filesnya, aku ada 4 yang bakal kita breakdown satu-satu. Yang pertama ada index.html, ini untuk struktur dan layout interface app-nya. Yang kedua ada timer.js, jadi aku pakai file ini untuk ngebangun logic timernya sendiri, mulai dari logika button start, pause, reset, sampai ke flow control alias alur jalan aplikasinya. Next, aku ada main.js, jadi itu file ini untuk nge-launch window aplikasi di laptop aku atau mesin aku secara langsung. Di sini aku pakai yang namanya Electron. Electron ini tuh framework yang bisa kita pakai buat bangun aplikasi dari JavaScript, HTML, dan juga CSS. Finally, I have the CSS file. Jadi tuh ini file khusus untuk ngebangun tema dari aplikasinya, dari yang sangat basic jadi cantik. Jadi tuh ini untuk ngatur font, border, dan yang lainnya. Buat teman-teman yang new to coding tapi pengen belajar juga, apa sih bedanya HTML, JavaScript, sama CSS? Boleh banget komen di bawah, and I would love to make a separate video about this. But yes, aku rekomen banget buat teman-teman yang mau belajar coding untuk mulai project-project simple kayak gini dulu, so you can learn by doing. Let me know kalau kalian mau aku share hal-hal lain seperti coding. I hope I can make coding fun for everyone. Fir, sekarang kan AI ada di mana-mana. Emangnya masih perlu belajar coding? Selamat datang di series Warung Y. Bukan cuma tahu apa, tapi paham kenapa. Bagi yang belum kenal, halo, aku Safiara Putri, lulusan Computer Science dan juga Business Tech dari KAIS, yang juga perantau selama bertahun-tahun. Tujuan series ini bukan untuk menunjukkan sebuah keahlian, melainkan sebagai tempat belajar agar kita bersama sebagai generasi masa depan bisa berpikir kritis dan juga rajin bertanya. Di series ini kita bakal bedah berbagai macam fenomena seru di kehidupan kita sehari-hari yang didukung oleh data dan riset. Kemarin kita kan udah bangun aplikasi Pomodoro bareng-bareng dan banyak banget yang nanya ke aku gimana cara aku belajar coding. Tapi sebelum itu, I wanted to address the elephant in the room. Kayak loh, tapi kan sekarang udah ada AI di mana-mana, emangnya masih worth it belajar coding? Secara singkat, saat kita membuat sebuah software yang kalian bisa pakai di HP, itu tuh ada banyak banget faktor yang berkontribusi. Jadi tuh bukan sesimpel nulis
kode. AI ini itu bekerja berdasarkan data, instruksi, atau rule yang dikasih oleh manusia. AI ini bisa berpikir kayak manusia itu gara-gara ya intervensi manusia. Sedangkan manusia, logika dan penalaran kita itu jauh lebih kompleks. Otak kita itu bergantung pada hal-hal yang kita pelajari atau kita serap dalam kehidupan sehari-hari. Makanya penting banget kalian kalau misalnya lagi scrolling, apa yang kalian konsumsi setiap hari itu berpengaruh banget ke cara pikir kalian. Ada sebuah argumen dari Matt Walsh dari artikelnya berjudul The End of Programming. Beliau bilang, walaupun memang AI itu sudah sangat amat canggih, ini tidak berarti ilmu coding atau programming itu akan tidak berguna dalam satu malam. Kita wajib punya programming skills untuk bisa membangun aplikasi yang specialized dan juga mengerti gimana sistem-sistem AI itu bisa bekerja sampai dari inti-intinya. Kalau kalian tertarik, ada fenomena namanya vibe coding. Kalian bisa cek videonya Kak Bia Donat di sini, dia ngebahas secara detail. Kita belajar bahwa dari fenomena vibe coding ini, kalau misalnya kita nggak paham base code kita tuh nggak bakal bisa 100% ngekontrol aplikasi kita, bahkan nge-scale atau ngeperbesar aplikasi kita ke depan. Menurut aku patut dipikirkan kalau misalnya kalian bekerja di bidang teknologi ataupun punya bisnis yang terkait dengan teknologi. Belum lagi, kadang tuh kita lupa akan essence dari belajar coding itu sendiri, yaitu melatih logic dan juga problem solving otak kita. Nah, skill ini nih yang menurut aku tuh malah sangat penting buat karir kita di jangka panjang. Sampai sini dulu resep hari ini, sampai ketemu di menu selanjutnya di mana aku bakal bahas langsung gimana cara aku belajar coding dari nol di tahun 2025. Bye bye, see you. Ini dia cara kamu bisa dapetin hati crush kamu dengan skill coding. Selamat datang di series Warung Why. Bukan cuma tahu apa, tapi paham kenapa. Karena banyak banget yang nungguin. Sebenarnya untuk bisa impress crush tuh mudah loh guys. Yang pertama, cukup buatin mereka foto booth, terus modus ajak foto bareng. Aku sendiri pakai React, di mana struktur filenya tuh kurang lebih mirip dengan desain yang aku udah buat sebelumnya. Nih, aku share struktur project aku, jadi feel free untuk screenshot. Basically, file prioritasnya ada app, start page, camera page, gallery page, dan juga final page. Untuk navigasi antar page, aku install React Router DOM di app aku. Yang kedua, biar doi terpukau, pastiin aplikasi kalian itu canggih. Di app.js, kalian tuh bisa setup navigasi antar page. Di sini aku import browser router, routes, dan route, lalu ngedefine rute untuk setiap halamannya. Kalau di start page, aku buat welcome screen simple dengan start button yang mengarah ke antara kamera atau gallery page. Ini nih tempat kita bisa ajak dia foto bareng. Pastinya di sini tuh aku buat fungsi untuk nge-akses webcam. Sedihnya bukan nomornya dia. Tunjukin live video dan capture fotonya. Kalian bisa pakai Get User Media API browsernya dan tambah video element. Mirip-mirip juga di gallery, kita setup function yang allow users untuk upload gambar dari device mereka. Kalian bisa banget juga upload gambar kamu dengan dia. Kalian tuh bisa pakai dengan nge-add input type file untuk upload dan display image kalian itu dalam bentuk grid. Di halaman terakhir jangan sampai lupa untuk buat fitur save or share, jadi kalian bisa mengabadikan memori ini selamanya. Yang ketiga, kalau udah berhasil, saatnya kalian hias foto booth-nya biar makin wow. Aku sendiri mau style yang agak-agak Y2K dan game-like experience, jadi assets-nya juga old style. Aku taruh di file app background dan phone frame. Aku juga add lagu yang mirip pixel game di assets biar seru. Di sini aku tinggal nge-add audio tag di bagian app. Aku rekomend juga kalian bisa add lagu favorit crush kalian. Untuk styling lainnya, aku buat CSS file pastinya untuk masing-masing file. Jadi aku bisa langsung adjust size tombol, spacing, font, dan seterusnya. Yang terakhir, tinggal kalian run deh. Terus publish ke website. Kalau di sini aku pakai Netlify biar crush kamu bisa coba langsung. Selesai. Kabari kalau berhasil dapetin hatinya ya. Thank you.